Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Ilmaniani, NIM 18043168. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 8 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal yang pertama datang dari buku Balzan halaman 336. Pertanyaan yang pertama, apakah etika dan kebijakan elektronik itu mengapa itu penting bagi perusahaan? Etika adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Ini penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang di tempat kerja. Ya, pertanyaan yang kedua, apa korelasi antara privasi dan kerahasiaan? Korelasi antara privasi dan kerahasiaan yaitu memiliki privasi sangat penting bagi setiap orang dan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Menurut Balzan 2017, privasi melibatkan kontrol atas milik pribadi seseorang termasuk hak untuk ditinggalkan sendiri ketika disukai dan tidak untuk diamati tanpa persetujuan Anda sendiri. Ini mencegah kesalahan penilaian dan memungkinkan siapapun untuk menciptakan citra diri yang positif. Privasi terkait dengan kerahasiaan tetapi berbeda karena kerahasiaan menyimpan pesan atau informasi apapun dari siapapun yang tidak berwenang. Kerahasiaan adalah jaminan bahwa informasi tetap bersifat pribadi hanya untuk orang yang berwenang. Pertanyaan yang ketiga, mengapa keamanan merupakan masalah bisnis bukan hanya masalah teknologi? Karena ketika seorang karyawan melihat hal-hal yang tidak disukai, yang tidak sesuai, maka akan menghilangkan etos kerja mereka dan mempengaruhi bisnis sehingga harus ada breach dalam keamanan bisnis untuk mencari tahu masalahnya dan menyelesaikannya. Selain itu, ketika keamanan dilanggar di dalam atau di luar bisnis tersebut berpengaruh. Info penting yang disimpan oleh bisnis dapat beresiko. Pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan yang berpartisipasi dalam e-bisnis menjaga keamanan informasinya? Perusahaan dapat berpartisipasi dalam e-bisnis menjaga keamanan informasinya yaitu dengan melakukan pemfilteran konten, yaitu organisasi menggunakan perangkat lunak yang memfilter konten seperti email untuk mencegah transmisi info yang tidak sah. Ini dapat membantu mencegah info bisnis online. Bisnis online juga dapat mengenkripsi file untuk mengacak informasi sehingga tidak dapat diretas. Menyiapkan firewall juga penting, mencadangkan data dan menyimpannya di tempat yang aman akan membantu keamanan bisnis. Perangkat lunak pendeteksi gangguan, pemantau penuh waktu untuk arus lalu lintas info online. Soal selanjutnya dari buku Laudon halaman 153. Pertanyaan yang pertama, masalah etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi? Teknologi informasi telah memunculkan kemungkinan baru untuk berperilaku di mana hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima belum dikembangkan. Pengenalan teknologi informasi baru memiliki efek ria, memunculkan masalah etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Masalah etika, sosial, dan politik sangat erat kaitannya. Masalah etika menghadapkan individu yang harus memilih suatu tindakan seringkali dalam situasi di mana dua atau lebih prinsip etika bertentangan atau dilema. Masalah sosial muncul dari masalah etika saat masyarakat mengembangkan harapan pada individu tentang tindakan yang benar. Masalah politik muncul dari konflik sosial dan terutama berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang mengatur perilaku untuk menciptakan situasi di mana individu berperilaku dengan benar. Masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat pada hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban milik, akuntabilitas, dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Pertanyaan yang kedua, prinsip perilaku spesifik apa yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? 6 prinsip etika tersedia untuk menilai perilaku. Prinsip ini diturunkan secara independen dari beberapa tradisi budaya, agama, dan intelektual dan meliputi. Yang pertama, peraturan emas, lakukan kepada orang lain sebagaimana Anda ingin mereka melakukan kepada Anda. Yang kedua, imperatif kategoris Immanuel Kant, jika sesuatu tindakan tidak tepat
untuk dilakukan semua orang, itu tidak tepat untuk siapapun. Yang ketiga, aturan perubahan Descartes. Jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. Yang keempat, prinsip utilitarian, yaitu ambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Yang kelima, prinsip penghindaran resiko, ambil tindakan yang menghasilkan paling sedikit kerugian atau biaya yang paling kecil kemungkinannya. Yang keenam, aturan tidak ada makan siang gratis. Asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh orang lain, kecuali ada pernyataan khusus lain. Prinsip-prinsip ini harus digunakan bersama dengan analisis etika untuk memandu pengambilan keputusan. Analisis etika melibatkan identifikasi fakta, nilai, pemangku kepentingan, pilihan, dan konsekuensi dari tindakan. Setelah selesai, Anda dapat mempertimbangkan prinsip etika mana yang akan diterapkan pada suatu situasi yang untuk sampai pada suatu penilaian. Selanjutnya, soal dari kasus Tapat dapat melacak Anda di seluruh perangkat. Buku Kelly halaman 96. Pertanyaan pertama, apakah model bisnis Tapat etis? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut saya, model bisnis Tapat adalah etis karena dikatakan tidak mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan pengguna. Dengan nama, alih-alih ia memberikan pengguna tombol yang memberikan mereka opsi untuk menyisih. Tapat juga memastikan bahwa perusahaan berfungsi sesuai hukum. Pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara model bisnis Tapat dan privasi Anda? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Hubungan antara model bisnis Tapat dan privasi Anda yaitu model bisnis Tapat mengurangi ruang privasi Anda pribadi. Misalnya dengan memperoleh informasi bahwa dua perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama, maka besar kemungkinan kedua perangkat tersebut dimiliki oleh individu yang sama. Profil pribadi kemudian juga dapat dibuat dengan akurasi yang lebih tinggi. Misalnya, merek dan model perangkat tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap terutama tentang preferensi pribadi dan kisaran pendapatan. Terima kasih.